semuanya, kembali lagi di YouTube channel Astrid Widiani. Nah, kali ini saya agak beda nih, ngajak anak saya untuk ikut syuting hari ini. Dan saat ini saya berdiri di depan sebuah studio yang mungkin terkenal untuk teman-teman di kota Solo yang punya background menjadi musisi, khususnya lagu-lagu yang lagi ngehits ya di Jawa. Contohnya nih ya, kemarin almarhum Didi Kempot, kemudian beberapa mungkin teman-teman muda juga banyak yang menyaksikan adanya lagu-lagu anak muda yang diciptakan dengan bahasa Jawa tapi justru menjadi tren gitu ya, menjadi salah satu trending di YouTube dan albumnya juga laris untuk event dimanapun. Nah, kita akan mampir ke studionya Mr. Jepang. Yuk ikut saya untuk kenalan lebih jauh dan kita pasti akan dengar cerita-cerita seru bagaimana awal dari seseorang menjadi musisi terkenal di studionya Mr. Jepang. Yuk ikut! Halo Nuwun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerjanya. Oh, wah, Mr. Mbak Jepang. Astrid. Oh, namanya Mr. Jepang. Iya. Nah, ini saya kenalkan, saya ngajak anak saya oh, oke Mbak. untuk Ini bisa tahu ya. studionya Mr. Jepang seperti apa, sambil ngajak teman-teman dari YouTube channel Astrid Widiani untuk mampir ke sini. Boleh Oke, ya? siap Mbak. Silakan. Oke. Yeah. Monggo Mbak Astrid. Ya, kita sudah sampai di studionya, mampir matur nuwun, ini sudah diperbolehkan. Iya Mbak. Ini di rumah terus Mbak. Karena memang pekerjaannya Iya. dia itu sibuk banget, tapi di studionya. Iya. Kalau Semakin sibuk semakin di rumah. Kalau orang sibuk di luar, beliau ini kalau semakin di rumah terus itu berarti kerjanya banyak banget. Iya. Ini sambil lepas masker nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya sudah vaksin 3 kali Mbak. Amin ya. Gitu. Booster sudah. Komplit semua vaksinnya. Iya. Ya, ini juga saya ngajak anak Lepas saya dulu. supaya tahu apa yang dikerjakan Mr. Jepang selama ini gitu ya untuk Iya, betul. YouTube-nya, untuk karya-karyanya Iya. gitu. Nah, ini sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Mr. Jepang adalah siapa, boleh di-share kira-kira apa saja yang pernah dikerjakan. Tadi sempat saya share di depan bahwa ini studio yang pernah mengerjakan banyak banget artis-artis yang khususnya di lagu-lagu bahasa Jawa gitu. Atau ada yang lain mungkin? Sebenarnya saya all round Mbak. All round ya? Iya, saya itu all round. Hati saya di pop. Di pop? Hati saya. Oh. Hati saya itu di pop, tapi Passionnya sebenarnya di musik pop. ya? Ya. Cuma skill saya di rock. Oke, ternyata rocker Kak. Saya rocker Mbak. Saya rocker. Iya. Saya rocker. Jadi gitaris ya? Gitaris rock saya. Gitaris rock. Cuma saya tuh seneng pop progresif ya. Oke. Saya itu penggemar Rosa, Krisdayanti, Titi DJ. Oh gitu. Tapi Jadi kerjaannya- lagu lo juga masuk gitu ya? Kerjaannya dangdutnya 80%. Karena mungkin pasarnya atau Iya, gimana sih pasarnya sebenarnya? gitu. Kalau boleh diceritakan selama ini mungkin tamu yang sudah berkunjung ke sini atau artis mungkin ya, musisi yang sudah bekerja sama dengan Mr. Jepang itu siapa aja gitu? Semua artis trending YouTube. Wah, Semua. Happy Asmara, Diana Udi, Saiba Saufa, Safira Inema, Woro Widowati. semua ya? Semua saya lupa. Jadi minder loh ini Iya, kesini. semua Mbak. Sampai legend Mas Katon Bagaskara pun ke sini loh Mbak. Oke, Katon Bagaskara pun sampai ke Club sini Project loh. ya, Trio Oke. Macan. Sampai almarhum Didi Kempot ya tadi sih. Iya, almarhum di Kempot juga. ya. Saya musisi pertama. Musisi. Iya. Oke. Jadi backgroundnya sebelum mengerjakan musik, apakah memang awalnya musisi atau sebenarnya yang lebih banyak di belakang layar nih? Saya musisi. Musisi. Saya player dulu, tapi dulu. Boleh di-sharing ke teman-teman, mungkin ada yang baru memulai karirnya di bidang musik supaya lebih termotivasi. oh gitu ya, Mbak. Kalau untuk teman-teman ya, sedulur-sedulur semua yang jadi musisi, merenung dulu Mbak, saya mampu nggak gitu. Nah, itu. Kalau mampu, tekuni sampai populer. Itu ya. Tekuni sampai jadi sampai sukses. Nah nanti beriringnya kalau sudah jadi Mbak, linknya semakin banyak kan Mbak. Hubungannya kan semakin luas. Kenal pengusaha, kenal kiai, kenal ustadz, karena lingkungan kita di musik beliau seneng. Betul. Setelah kita populer, setelah kita sukses, semua pintu akan terbuka. Gitu ya, luar biasa. Jadi ketekunan ini ya, nggak Iya. boleh. Tapi lupa. kalau kira-kira nggak mampu jangan. Ya udah jangan. Terus tahunya kalau kita ngukur kita mampu atau enggak, jangan-jangan kan banyak yang di luar sana udah merasa mampu gitu ya, Mr. Jepang ya? Iya. Gimana itu?
kira-kira? Perlu ini ya kayak harus temennya suruh dengerin dulu gitu. Iya. Kurang apa gitu ya. Tekuni ya Mbak ya, kalau kira-kira nggak jadi ya tekuni satu bidang saja Mbak. Satu bidang Iya. saja. Nah, saya Iya. itu kebetulan dulu waktu Iya. kuliah hemster Jepang itu sebenarnya juga nggak jauh dari musik. Oh, Ya, Oh. tapi lebih ke arah organisasi musik. Saya di ketua UKM musik yang mengarahkan teman-teman untuk bikin festival musik, pelatihan vokal, pelatihan gitar, tapi sebenarnya bukan basic sebagai musisinya. oh, Tapi memang menekuni dan passionate juga di bidang musik. iya, kayak event organisernya gitu, kayak bukan? Semacam itu untuk kampus Iya, ya, untuk untuk event kampus. organizer kampus. Iya, seperti iya. itu. Nah, Kak mau tanya apa? Gak mau tanya Oh, apa-apa. belum tanya. Jadi mau mendengarkan dulu ya, karena anak saya ini kan sudah mulai iseng-iseng gitu, misalnya Iya. latihan drum atau latihan gitar gitu. Kalau Mister Jepang memberikan mungkin masukan untuk anak saya atau mungkin yang adik-adik lain di luar Iya. sana ya, kira-kira kalau mau memulai di industri musik itu seperti apa sih jerih payahnya? Karena Indonesia kan tahu sendiri ya, Iya. belum seperti di luar negeri yang musisi itu Iya. sangat diapresiasi. Betul gitu. banget. Iya. Gimana itu? Mungkin Kalau bisa di-share di- aspeknya dulu. Di Asia yang negara maju Mbak ya, di Korea, di Jepang, itu kan kesejahteraan musisinya Tinggi ya. sudah 1000%. Kalau kita kan baru diketok Pak Jokowi PP 56 baru kemarin. Kemarin tahun 2021 ya. 2021. Itu- yang hak cipta, Iya, kemudian LMKN itu Mbak. royalti. Royalti. Gitu ya. Mungkin bisa di-share, saya kan kurang detail ya untuk ini. Jadi sekarang kan ada royalti penarikan di restoran, di gedung. Jadi restoran itu sebulan satu meja berapa ribu? 60.000. Satu karaoke, satu room sekali tamu 15.000 itu ditarik. LMKN Mbak. LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah di bawah LMKN ada 3 LMK hak cipta, pencipta lagu, dan 3 LMK hak terkait. Arranger, artis, produser. Oke. Nah itu nanti dibagi. Tapi walaupun jenengan bikin lagu 100 meledak booming semua, kalau nggak ikut member ya nggak dapat loh Mbak. Oh gitu. Ya harus ikut member. Nah, saya tuh malah jadi kebayang sebelum adanya PP itu berarti nggak ada perlindungan ya secara hukum. Sudah ada Mbak. Sudah Cuma nggak seperti setelah diketok Pak Jokowi ya. Dan implementasinya seperti apa? Ini saya agak mengkritisi juga nih. Iya. Implementasinya apakah akhirnya teman-teman musisi merasakan lebih manis gitu dari hasil PP tersebut atau gimana nih? Sebelum Pandemi? diketok Pak Jokowi saya sudah ikut LMK Mbak. 6 tahun cair terus. Itu cair terus. Cair terus kemarin diketok Pak Jokowi baru saya 2 kali ya agak beda. Oke, Agak sangat beda. membantu ya. Iya. Terima kasih Pak Presiden dalam hal ini. Iya, gitu agak ya. beda. Dan tentunya apa namanya? Saya sempat mention tadi sebelum pandemi itu mungkin agak apa ya laris gitu ya, banyak job segala macam. Iya. Musisi saya kemarin juga ketemu beberapa teman di pandemi itu banyak yang Iya. sambat istilahnya. Iya, itu musisi show ya Mbak ya. Gitu. Iya. Gimana itu? Enggak, kalau yang kemarin pandemi sepi itu teman-teman kita yang show. Yang show ya? Iya. Oke. Kalau industri yang kayak Panjenengan insya gitu Allah sih enggak, ya? karena kan YouTube Mbak, Iya, iya. digital. Betul. Ya memang sekarang kan mohon maaf Mbak Astrid, jadi seniman jadi musisi sekarang harus cerdas ya. Harus Jadi, kreatif dan harus kreatif, inovatif memasuki ini ya pasar dan baru ya. harusan Mbak belajar digital Mbak. Kalau enggak nanti kita repot. Dan tidak hanya musik saja Mbak, semua pekerjaan Semua, kalau kita betul. tidak belajar digital kita akan hancur Mbak. Betul sekali, betul banget. Jenengan aja kalau tidak secara milenial ya, Betul nanti akan sekali. ditinggal orang loh Iya, usahanya. betul. Gitu. Betul banget sih. Iya Iya. ya, nggak kepikiran ya. Jadi Iya. kalau kemarin saya agak disambati tanda kutip banyak Iya. yang mengeluh gitu ya. Iya. Maaf pakai bahasa Jawa. Jadi Iya. banyak yang mengeluh kok jadi Sepi, sepi iya. ordernya. Nah, harus lebih ini ya Iya. proaktif untuk beralih ke channel yang baru gitu, ke digital platform. Iya, digital platform. Digital platform. Terus berarti ada kendala lagi nih kalau yang belum pernah masuk ke digital. Tipsnya apa nih untuk teman-teman musisi? Ya jangan tergesa-gesa pengen kaya dulu. Gitu ya? Ya, jangan tergesa-gesa pengen sukses dulu Mbak. Harus, ini kan komplek Mbak. Oke. Komplek itu harus tahu komputer, Ya. harus tahu software, Software. harus tahu VST instrumen. Apa itu? Ya drumnya pakai apa, pianonya pakai apa, soundnya pakai apa. Oke. Harus tahu birama Mbak, 4/4 gimana, 3/4 gimana. Jadi ilmu musik Harus ya. tahu
notasi. Notasi. Ya intinya gini aja Mbak, kalau pengen jadi arranger musik harus musikalnya lumayan, jangan goblok gitu aja. Iya teman-teman, jadi itu penting Iya. banget loh. Ternyata Iya. cuma kita move to komputer aja ya. Iya nggak bisa tapi Mbak. ya, Pak nanti ilmu musik corona sendiri. jobnya sepi langsung komputer dapat duit kan nggak bisa. nggak bisa juga. Nggak bisa, harus belajar dulu. Dan kita ngomongin industri ya, nggak Iya. musik hanya di show aja, di event-event Iya. aja gitu ya. Intinya jangan balas Mbak, karena gini Mbak, ya. kalau anaknya orang miskin, sukses banyak banget. Iya. Karena Anak orang miskin sukses banyak. karena tekun tadi. Tekun. Ya. Atau orang-orang difabel, teman-teman kita difabel sukses banyak Mbak. Tapi saya belum pernah dengar orang malas sukses. Oke, betul juga ya. Tuh nggak boleh malas tuh Kak pesannya. Bener nggak Mbak Astrid? Setuju Iya, saya, setuju setuju. sekali. Nggak Bahkan ada. kalau sudah di posisi comfort zone aja juga nggak boleh gampang puas gitu. Betul. Jadi tetap harus belajar terus. Iya, Gitu. betul banget, betul. Nah ini saya tuh mampir tadi sempet di opening saya share ke teman-teman bahwa sekarang banyak anak muda yang sukses dengan karir musik walaupun dengan bahasa Jawa. Oh iya. Malah betul. saya tuh sangat bangga jujur ya. Iya, betul. Sangat bangga, tapi di satu sisi Iya. saya juga agak bingung ya. Iya. Antara yang lagu Inggris dan lagu Jawa ini sama-sama viewersnya juga Iya, banyak loh, iya, jutaan iya, loh. betul. Dan saya kaget juga ketika beberapa riset kemarin ternyata banyak lagu-lagu yang selain Mendung Tanpa Udan, Iya. terus yang Iya. terkenal-terkenal Iya. itu ternyata banyak juga yang digemari. Itu Banyak. kalau boleh di-share dulu tuh sejarahnya gimana sih? Apakah memang awalnya ada pelopornya di kalangan generasi muda untuk mulai bermusik Saya di bahasa Jawa? bermain lagu-lagu Jawa sejak 98. 98. Iya. Oke. Dulu industri rekaman itu yang menguasai se-Indonesia itu di Jawa Tengah, Mbak. Jawa Tengah. Jadi produk-produk Jawa Timur nggak bisa masuk ke Jawa Tengah. Setuju, makanya bahasanya Jawa ya. Iya. Terus Akhirnya Jawa Timur collab semua, tidak siap dengan perkembangan digital. Dulu belum ada YouTube, masih VCD. Dulu saya bisa membuat produk VCD itu sudah laku 500.000 keping gitu dulu. Iya, VCD itu yang bulat itu Kak. Ya. Tengahnya bolong. Terus sekarang yang menguasai Jawa Timur, viewernya tinggi-tinggi. Malah Jawa Timur. Iya, Ini Jawa dia Timur. lagunya Lagu apa? Jawa. Lagu kemarin yang kita Dan ngobrolin sama Dion jangan tadi. salah Mbak, ini Jawa menguasai Iya, pasar dan masih bertahan lama. Iya, ini Masih peluang loh betul. teman-teman. Ini satu Peluang. opportunity baru yang kamu suka musik, tapi nggak boleh gengsi gitu. dengan Oh, bahasa nggak boleh Jawa. gengsi Mbak. Nggak boleh gengsi. Nggak itu boleh. kuncinya juga Nggak boleh, nggak itu. boleh malu. Musik nggak boleh dibeda-bedakan. Musik itu universal, Iya. betul ya. Saya ngejazz kok nggak boleh. Saya tadi nggak Iya. ini nggak tahu kalau ternyata rocker gitu loh. Saya rocker Mbak. Saya Tapi rocker. karena di industri musik gitu dan sudah Iya. menyelami berbagai macam lika-liku dan berbagai Iya. macam ini ya generasi ya lintas Iya. generasi, jadi yang mengikuti pasar. Iya. Kalau kita ngomongin pasar nih, berarti untuk anak muda yang mereka baru mau terjun terus pengen mengembangkan industri musik, itu ke arah mana nih sekarang pasarnya nih? Yang ramai? Sekarang perang terbuka, produser tidak boleh tidak ada yang menutup-nutupi. Dulu kan kita mau rekaman harus ke label. Ya, Sekarang kita betul. bisa bikin channel sendiri. Betul. Setelah kita bikin lagu, kita upload di konten kita sendiri, kita bisa langsung ke publishing sendiri. Ke publisher sendiri. Kita bisa ke Label? agregator, enggak? Oh, enggak harus ke label ya sekarang ya? Enggak, sekarang kan Oke. YouTube, Mbak. Ya pada cover-cover itu Di ya. konten kita sendiri. Betul, betul. Kalau kita sudah bikin lagu, kita upload di konten sendiri, kita daftarkan ke publisher. Oke. Kalau itu ciptaan kita. Jadi publishing itu yang melindungi karya cipta kita. Oke, ini kalau dalam konteks lagu original kita ya. Lagu original. Jadi saya Mbak Astrid bikin lagu Cinta. Iya, saya nyiptain lagu gitu. Di upload di konten Mbak Astrid. Oke. Langsung daftarkan ke publisher. Itu ibaratnya anak itu punya akte kelahiran. Oh, I see. Iya, iya. Ya, jadi jenengan ada hak ciptanya. Iya, Lah iya. besok saya cover lagunya Mbak Astrid Cinta, tak upload di YouTube saya, nggak usah diprotes. Iya, Nanti iya, sudah iya. yang ngurusin Aman, sudah publishingnya. beda. Betul. Duitnya YouTube masuk ke publishing otomatis. Publisher itu juga menangani marketingnya atau enggak? Ada yang punya program begitu, ada yang enggak. Ada yang- Cari aja publisher yang bagus. Oke. Buka di Google Contohnya, terbuka. Nggak bisa di. Nanti saya promosi karena saya orang publishing juga. Jadi nggak boleh seperti Ya. ini ya. Oke. Ada yang publishing sekalian agregator, ada yang agregator saja. Kalau agregator yang mendistribusikan ke semua digital platform. I see ya. Spotify, Reso, Amazon, TikTok, Instagram,
gitu. Oh iya. Ada bagi hasilnya nanti Mbak. Ada bagi hasilnya. Iya. Cari publisher atau cari agregator yang ada programnya, yang membantu kita promo. Ya. Menarik banget ya ini teman-teman, ternyata industri musik tidak hanya sekedar bermusik loh, tapi Bisa bagaimana hidup. kamu bisa Iya. survive, bisa Iya. hidup Betul. sampai dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di industrinya itu sendiri. Jadi pandemi bukan halangan ya sebenarnya ya. Saya ini tak sampaikan ya Mbak ya. Iya, boleh. Saya tanggal bulan apa pengumumkan Pak Rudi dulu waktu wali kota dulu pandemi, saya sampai sekarang nggak ada bedanya. Alhamdulillah. Jadi yang lain kan job sepi Mbak ya, saya malah naik 400%. Ya, kalau boleh dicek ya di YouTube channelnya sekalian ini boleh langsung Iya. subscribe nih. MRJEPANK ya Mbak. JPANK. Ya, sebenarnya itu nggak ada waktu, cuma kan musisi sekarang harus cerdas dan mengaktifkan semua AdSense Mbak. Betul. Kalau nggak, itu kan YouTube saya itu cuma untuk promo. Iya. Tapi monetis ya alhamdulillah. Sudah monetis ini kayaknya. Sudah gajian saya. Ya sudah gajian. 2 kali. Wah, selamat nih. Iya, 2 kali. Ya sedikit tapi seneng. Iya. Seneng. Ini saya tinggal ada 2 pertanyaan besar nih sebenarnya. Iya. Tapi ya apa namanya? Kalau dari perspektifnya Mr. Jepang gimana? Ini anak-anak muda yang akhirnya bisa jadi bintang di musik gitu ya. Saya sebut aja ya misalnya Denny Caknan, Iya, Happy betul. Asmara segala macam. Itu yang dilihat apanya sih sebenarnya? Apakah vokalnya atau ada hal-hal lain, nilai lain yang harus dimiliki untuk mereka akhirnya bisa unggul di industri musik untuk tren saat ini? Wah, ini pertanyaan bagus. Ya agak dalam gitu ya. Ya, dalam bagus dan harus saya sampaikan jujur, Mbak. Iya, ya penting soalnya banyak yang Jadi ini ya. gini, Mbak. Zaman industri ini semua rata. Skillnya rata. Bikin lagu gitu-gitu semua. Gitu-gitu semua. Iya, notasinya hampir sama semua. Jamur biasanya ya. Iya. Kenapa kok Si ini si A sukses, si B enggak? Iya. Kadang materi si B itu nilainya 100 loh, Mbak. Kalau secara musikal ya. Iya. Tapi si A yang 70 malah sukses. Karena gini, Mbak. Selain musikal, itu ada faktor keberuntungan dan keajaiban yang tidak bisa diulang lagi. susah juga itu ya, berarti ya. Iya, Mbak. Berarti itu faktor X dong kalau boleh saya bilang. Faktor X. Faktor X. Kalau kita bisa menilai kan setelah sukses, wah suaranya unik. Dan perlu diketahui Mbak ya, Denny Caknan, Happy Asmara itu sukses karena kanal YouTube-nya sendiri loh Mbak, bukan label loh. Nah itu. Nah itulah kita harus. Jadi contohnya gini Mbak, ada artis si A ya kemarin, viewernya 400 juta. Kemarin ada itu, nanti tak kasih linknya. Boleh. Lagu kedua bisa 400 juta nggak? Nggak bisa. Kenapa tuh? Iya kan, waktu 400 juta itu kan ada keberuntungan dan keajaiban dari Allah. Oke. Yang kita sendiri tidak bisa mengulang lagi. Atau saya aja, saya membangun nama Mr. Jepang dulu. Waktu saya membangun Di tahun 90-an gitu di ya? tahun dulu kan saya nggak mikir apa-apa. Betul. Sekarang saya jadi Mbak, Iya. klien saya se-Indonesia, semua artis sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Wow. Umpama saya bekerja sekarang, belum tentu saya bisa mengulang loh Mbak. Iya. Bener nggak? Betul. Karena itu ada keajaiban, ada Iya, faktor keberuntungan. X, keberuntungan itu ya. Seperti lagu tadi. Dikejar. Betul. Makanya saya Jadi saya susah itu. Itu pertanyaan paling susah itu. Iya, oke. Heran ya, maksudnya kok Iya. saking banyaknya, semua suara bagus, semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, semua materi bagus. Bagus gitu, mereka pun bikin video, Iya. video klipnya juga keren-keren loh. Keren-keren. Iya, tapi yang laku si A si B. Iya, si A si B aja. Oke. Terus dipelajari aja. Dipelajari viewer waktu sukses itu bisa diulang lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pelajarin aja. Betul. Itu ada faktor keberuntungan dan Ini nggak ada keajaiban. rahasianya nih ya, faktor X-nya? Kalau Nggak ada, saya tahu, nggak ada. ya. Semua sama, ilmunya Nggak ada sama. faktor, nggak ada cara instan untuk jadi sukses teman-teman. Jadi Nggak ada. selain tekun, kita juga harus upgrade ilmu tadi ya. Iya, betul. Zaman, tapi juga harus banyak doa, banyak ikhtiar supaya yang Santai namanya aja, luck Mbak. itu Melaku bisa aja, deket ngawur sama- aja. Iya, sama luck itu bisa deket sama kita gitu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Iya, gitu, dengan harapan iya. seperti itu. Satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Namanya pasti banyak yang nanya dari tadi ya. Kenapa kok bisa Mr. Jepang gitu ya? Dulu waktu Boleh kecil share tuh, nggak itu? saya kan sipit Mbak, dipanggil orang Jepang gitu. Oh gitu ya? Iya, terus Nggak saya- ada koneksi ke negara itu? Enggak. Negara Sakura? Enggak. Nggak ada? Enggak sama ada. sekali? Terus saya pakai Mr. Jepang itu malah alhamdulillah sampai sekarang. Oh, oke. Apa mungkin dulu punya impian pengen ke sana atau enggak ya? Ya karena sipit aja itu ya? Iya. Dan perlu dikatakan Mbak, asli saya bisa hidup dari ini dan sangat enjoy, sangat seneng itu juga mengalir saja. Nggak ada Mengalir cita-cita ya. saja. Saya sebagai gitaris terus belajar rekaman. Iya, itu teman-teman ya. Sekarang itu banyak yang nggak sabar.
banyak Ya. yang pengen instan. Jangan tergesa-gesa pengen kaya, habis gitu aja Mbak. Gitu, itu penting. Jadi nggak bisa kita membandingkan gitu satu anak dengan anak yang lain dengan tingkat keberuntungannya tadi, apalagi ya Iya. itu sudah di luar Iya. perhitungan manusia lah. Iya. Kalau kita yang harus kita pegang adalah apa Cuma yang kita kontrol. ada catatan yang sangat medeni loh Mbak. Apa itu? Ini Manteni itu menakutkan. Iya. Kan itu tadi saya berbicara kepentingan Apa tuh? kedepannya. Apa tuh? Jadi bejo iso lunga nek skill sampai mati. Jadi Solo ngoyen skill sampai mati. Jadi kalau saya di tengah-tengah gini terus, yang penting lancar nggak apa-apa, sudah bersyukur. Oke. Tapi yang penting saya berkarya terus. Iya, iya, Saya yang penting bikin lagu, upload terus, itu aja. Iya, iya. Yang penting kan ini saya jalan terus dapur saya. Iya, siap. Tapi bejo nanti iso lunga. Betul. Bejo, Tapi harus jalan iso lunga, Mbak. ikhtiarnya. Iya. Iya, dan di-upgrade terus skillnya. Iya, Ini betul. pas banget saya kenalin Mr. Jepang. Kalau di Solo sekarang saya membangun satu program baru Iya. pengembangan anak muda namanya Youth Reinforcement Program. Jadi memang fokus ke penguatan soft skill yang tidak diajarkan di sekolah maupun di perkuliahan. Oh. Termasuk di platform kita kali ini kita di Lifelong Learner untuk teman-teman yang harus siap untuk belajar kapanpun dimanapun. Jadi nggak harus fokusnya belajar di sekolah. Dimanapun kalian bisa belajar. Seperti saya saat ini di studionya Mr. Jepang, saat ini pun saya sedang belajar. Iya. Gitu, yang sebelumnya saya nggak tahu industri musik, sekarang sudah sekarang sudah bergeser seperti ini. Iya. Terima kasih banyak ini waktunya, Iya. ilmunya juga. Kakak bilang makasih juga. Makasih Mr. Jepang. Jadi gimana, kamu pengen tetap jadi musisi nggak? Tidak, Oh, kenapa? aku nggak mau. Belum ya? Jadi Masih kecilnya belum. karena susah ngidirnya. Oh, susah. Ya, itu berarti tadi harus didengarkan nasihatnya untuk kita lebih tekun ya, harus latihannya banyak gitu. Oke, terima kasih untuk sudah menyaksikan obrolan kita yang banyak sekali insight-nya, pengalamannya dari Mr. Jepang untuk bisa kita implementasikan khususnya untuk kamu yang punya passion di bidang musik. Ya. Apalagi yang baru terjun nih ya di industri musik. Semoga obrolan kita bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Lifelong Learner selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. See you.